Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Kemarin sudah bahas apa? Sidik. Pengertian sidik juga lawannya sidik yaitu mustahil, kidib. Juga udah bicara dalilnya. Terus wa yajibu fi haqqi ta'ala wa yajibu fi haqqihi rasul alaihi wassalatu wassalam al amanatu. Sifat yang kedua yang wajib bagi para rasul adalah bersifat amanah atau Nabi dijulukin Al-Amin. Asal dari amanah, orang yang dapat maksudnya gimana? Maksudnya dapat dipercaya itu gimana? Wajib dapat dipercaya. Secara mudah maksudnya tidak pernah mengecewakan, gitu loh. Jadi maksud dapat dipercaya itu nggak pernah mengecewakan. Kenapa kok nggak pernah mengecewakan? Kenapa kok Nabi itu nggak pernah mengecewakan? Karena nggak pernah berbuat salah. Setiap misinya selalu berhasil.
Mengecewakan enggak? Hah? Ente nyuruh orang, setiap kamu suruh misinya selalu berhasil, kamu kecewa enggak? Kencang begitu dong. Lemes bener jawabnya. Belum makan ya? Bin, belum. Gimana sih? Jadi semua nabi itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena semua nabi itu tidak melakukan kesalahan. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Makna yang harus kita imani apa? Makna yang harus kita imani apa dari sifat amanah ini? Nabi itu bisa dipercaya. Apa yang harus kita imani? Wa hiya hifdzu dhawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhi anhu walau nahyan karahatin aw khilafal aula, yaitu terpeliharanya lahir dan batin mereka dari tercampur dengan hal-hal yang dilarang. Jadi nggak pernah Nabi itu mencampur perbuatannya dengan larangan-larangan Allah. Berarti Nabi itu hidupnya isinya ngerjain. Hidupnya Nabi itu hanya ngerjain dua hal, wajib, sunnah, sunnah, wajib, wajib, sunnah. Udah bolak-balik itu. Kenapa? Karena lurus dengan perintahnya Allah. Jadi nggak tercampur dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau nahya karohatin, meskipun larangannya itu bentuknya larangan makruh. Makruh aja enggak, apalagi haram. Jangankan makruh, bahkan khilafal aula juga enggak. Bahkan perkara yang menyalahi keutamaan itu juga enggak dilakukan. Perkara yang kurang terhormat, bukan makruh, bukan, enggak dilarang, tapi kalau dikerjakan kurang mulia, kurang terhormat, itu pun enggak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya yang makruh-makruh? Hah? Meludah ke kanan, hukumnya makruh. Jadi kalau ngeludah itu disunahkan ngadepnya ke sebelah kiri. Kalau kamu kok malam ngimpi jelek, ngeludah ke kiri. Ya nggak usah ngeludah pakai ada isinya. Karena kalau pas bini lo sampai nggak habis ngimpi buruk akhirnya berantem beneran. Ngeludah cuman itu sebelah kiri sambil baca a'udzubillah minasyaitonir. Terus apa lagi yang makruh? Kencing berdiri. Hah? Yang makruh apalagi, masa itu tuh? Itu nggak terhormat. Makan makanan yang bau di mulut, bawang,
jengkol, pete yang mentah, tapi kalau mateng bawa sini kalau lo nggak mau. Kalau mentah dimakan bau, hukumnya makruh. Nabi mengatakan apa? Orang yang habis makan bawang jangan masuk ke masjidku. Wahabi artinya apa? Haram masuk ke masjid. Makanlah jauh-jauh. Nggak begitu maksudnya, serem amat kayaknya. Maksudnya kalau mau masuk ke masjid siwakan dulu biar baunya baru masuk, gitu loh. Bukan dilarang, itu haram. Itu menandakan Nabi seneng yang bersih, yang wangi gitu. Terus apa lagi? Minum berdiri. Melihat auratnya sendiri, hukumnya makruh. Kalau ente kan langganan, malah sering dikontrol, kadang kangen segala ente. Melihat auratnya istri tanpa punya hajat juga hukumnya makruh. Dan makruh-makruh yang lainnya yang semuanya itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun perkara yang menyalahi keutamaan, kayak apa? Ngupil. Jokowi kok tahu-tahu ngupil gitu? Viral nggak kira-kira? Viral langsung. Kenapa? Bukan terlarang tapi nggak terhormat. Selilit, congkel-congkel begitu. Kamu kalau mau selilit, mau ngupil, tutupin. Orang nggak tahu nih orang ngupil apa selilit gitu. Dan banyak hal-hal lagi yang merupakan hal-hal yang menyalahi keutamaan. Maka yang demikian saja nggak pernah terjadi, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Makan berisik, ada begitu? Kecap. Ini makan apa? Bebek apa? Kambing apa? Itu menyalahi keutamaan. Fahum, maka lebih jelasnya mereka itu maksumun, mereka itu terjaga. An jami'il ma'asi al-muta'alliqati bidhahiril badani. Maka mereka itu terjaga, terpelihara dari segala macam perbuatan maksiat, baik yang haram, makruh ataupun khilaful aula. Dhahirihim wa batinihim, dhahirnya mereka maupun batinnya. Dhahirnya kayak apa? Kazina, itu yang haram-haram tuh. Tapi nggak tersentuh yang demikian. Syurbil khamar, minum minuman keras, riba, kedzib, berbohong, ini nggak terjadi. Wa ghairi dzalik min manhiyatil dhahir, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan secara dhahir. Jadi dhahirnya itu terjaga. Orang lihat Nabi itu maunya mengikuti, kenapa dhahirnya sempurna?
perbuatannya baik, akhlaknya baik, tindakannya baik, hingga Nabi banyak menarik orang masuk Islam hanya dengan akhlaknya, nggak pakai ngomong, nggak. Orang lihat tingkahnya Nabi, ini orang masuk Islam, masuk Islam. Karena nggak pernah melakukan hal ini, dan ini semua itu terjadi. Artinya maksum ini terjaganya Nabi itu kapan? Mulai sejak lahir sampai meninggalnya. Jadi kecilnya, masa kecilnya itu nggak seperti kecilnya anak-anak yang lain. Kalau ente kan kecilnya ngapain? Enggak, maksudnya burung diikat, terbangin, tarik lagi. Kucing kakinya satu pegang, jahatnya luar biasa. Kecilnya aja begitu, gedenya di perapatan nongkrongnya akhirnya. Nggak puas sama kucing, orang digebukin. Nabi kecilnya nggak begitu, nggak pernah hewan disakiti. Malah Nabi sejak kecil penyayang sama hewan, beternak. Jadi sejak mereka lahir sudah dijaga oleh Allah sampai meninggalnya mereka. Wa ghairi dzalik min manhiyatil dhahir. Wa ma'sumuna an jami'il ma'asil muta'alliqi bil batin. Dan mereka juga dijaga oleh Allah dari hal-hal yang berupa maksiat yang berlaku pada batin mereka. Kayak apa contohnya? Minal hasad. Adanya hasud. Ini wajib kita imani demikian. Nabi itu nggak ada nabi hasud, nggak ada. Tidak seperti orang-orang Yahudi mengimani nabi-nabi mereka. Orang Yahudi Nasrani juga mengimani nabi-nabi orang Islam. Nabi Ibrahim diimani, Nabi Musa diimani, Nabi Dawud diimani, walaupun nama-nama mereka bukan seperti nama kita. Ibrahim siapa? Abraham. Dawud, David. Ismail nggak ada dia. Hah? Bin Smith. Adanya Mikael. Moses. Kalau Sulaiman, Solomon. Mereka mengimani. Tapi ketika mengimani nabi-nabi yang terdahulu, tidak diimani sebersih imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka masih mengimani ada nabi yang punya sifat hasud, ada nabi yang maksiat, ada nabi yang berdosa. Itu keimanannya orang-orang Yahudi. Nah, kalau kamu kok mengimani nabi seperti itu, berarti iman kamu sama dengan imannya orang-orang Yahudi. Loh, kan beritanya banyak, Beb, nabi salah begini-begini. Biarin. Kamu nggak usah ikut. Kita ikut punya sendiri aja. Bahwa Allah menjaga para nabinya dari ngelakuin maksiat. Kalau dijaga itu maknanya nggak punya kesempatan untuk maksiat gitu loh. Kamu jagain anak kamu biar nggak kecemplung got, ya nggak punya kesempatan untuk kepleset, nggak. Kamu jagain terus, nggak akan sempat terpleset. Tapi kalau kamu diemin sebentar, nah kamunya meleng sedikit aja, ledor, nyemplung. Nah, ini Nabi dijaga oleh Allah, yang jaga Allah. Apa mungkin ada teledornya? Hah? Apa mungkin ada lengahnya? Gitu loh. Jadi jangan kita imani mereka seperti iman kita, seperti orang-orang Yahudi mengimani nabi-nabi mereka. Hati-hati nih. Ada lagi bersifat kibir, sombong. Nabi Dawud itu hasudnya apa? Ada salah satu
pasukan Nabi Daud yang istrinya cantik. Nabi Daud seneng sama istrinya itu. Nabi Daud sudah punya 99 istri. Biar genepin pasukannya baru punya 1 istri dia doang. Masih mau kata orang Yahudi hasut Nabi Daud. Nggak seneng lihat anak buahnya punya istri yang cantik, ambil aja. Itu bahasa yang kotor untuk mensifati para nabi. Nggak ada. Nabi itu semua istrinya cantik. Jangankan nabi, kiai aja nggak ada istri jelek. Coba lo cari kiai istrinya, kenapa? Biar nggak malu-maluin. Dibawa kemana-mana punyai jelek bener kayaknya, kan malu kita bawa-bawanya. Ntar ada santri datang bawa istri yang cantik, punyai istrinya kalah sama santrinya. Apa? Jadi kiai juga kalau kawin milih-milih. Nabi apalagi Allah pilihkan yang terbaik untuk Siti Sarah. Itu orang cantik luar biasa, cantik-cantiknya manusia pada masa itu Siti Sarah. Jangan dianggap seperti kita. Nah, Nabi Daud punya istri, lihat wanita cantik udah biasa, nggak Nora lu apa ya, cantik banget, wah mau nih kalau bilang itu mahal. Tapi udah biasa lihat. Kenapa? Nah, wong bidadari aja biasa diimpiin, biasa ketemu, biasa lewat, biasa lihat. Jadi nggak aneh. Nah, bagi orang-orang Yahudi itu dituduh sebagai sesuatu perbuatan yang hasud. Kibir seperti apa? Sombong, riya, membanggakan atau memamerkan sesuatu dari amalnya. Wa ghairi dzalik min manhiyatil batin, dan yang lain lagi dari amal-amal batin. Allah menjaga nabinya dari 2 kemaksiatan, maksiat zahir dan maksiat batin. Wal muradul manhiyu anhu walau suratan fayashtamilu fayashmalu ma qabla nubuwah wa ma fi halati sighar. Maka yang dimaksud dengan perkara yang dilarang itu apa? Meskipun itu bentuknya penggambaran. Nabi tidak pernah melakukan kemaksiatan walaupun bentuknya hanya tergambar. Kayak maksiat nih gitu loh. Kayak enggak ada kayak-kayaknya. Kalaupun itu kok maksiat, itu hanya penggambarannya saja. Maka itu juga meliputi perbuatan-perbuatan Nabi sebelum kenabiannya, bahkan dari mulai kecilnya. Sejak lahir sudah dijaga oleh Allah dari melakukan yang demikian. Jadi ada yang kelihatannya seperti maksiat, tapi jangan kamu anggap itu adalah kemaksiatan. Kayak apa contohnya? Nabi sholat zuhur 2 rakaat salam. Zuhur itu harusnya berapa rakaat?
Ini Nabi 2 rakaat salam. Seperti maksiat. Nabi pernah kencing berdiri. Jangan kamu hukum, oh, itu Nabi aja begitu. Oh, ngerti. Itu penggambaran seperti melakukan maksiat. Bagi Nabi itu wajib melakukan begitu. Kenapa wajib? Karena menjelaskan hukum. Gunanya mendudukkan hukum. Kalau enggak, nanti umat enggak bisa bedain hukum yang satu dengan hukum yang lain. Kencing jongkok itu hukumnya apa? Sunnah. Lah kalau Nabi seumur hidup kencingnya jongkok, orang menyangka nanti kencing jongkok jadinya wajib. Itu kalau kencing berdiri jadinya haram. Lah dengan Nabi ngelakuin sekali itu menggambarkan oh itu hal yang sunnah. Gitu loh. Nabi paling seneng sama sunnah. Kalau Nabi kok meninggalkan sunnah itu karena tidak adanya kesempatan untuk mengerjakan yang sunnah. Kalau ada kesempatan, Nabi nggak akan pernah meninggalkan sunnah. Jadi kencing berdiri untuk menjelaskan hukum bahwa kalau ada orang kok mau berdiri kencingnya hukumnya makruh bukan haram. Gitu loh. Jadi kalau kamu lihat seperti maksiat jangan diputuskan Nabi aja begitu. Akhirnya nanti ada orang nyontoh berbuat jelek, nyontoh Nabi. Kan repot. Nanti kok kencing berdiri Nabi aja pernah, hubungannya apa? Nabi pernah kencing berdiri bukan untuk dicontoh. Nabi nggak pernah ngajarin yang makruh. Nabi ngajarin yang sunnah. Dan perbuatan yang lain-lainnya lagi yang seperti melakukan maksiat. Wala yaqa'u minhum makruhun wala khilaful aula. Dan tidak terjadi pada mereka perbuatan makruh dan juga yang tidak menyalahi keutamaan bal wala mubahun ala wajhi kauni dzalika makruhan au khilafal aula au mubahan. Bahkan yang mubah itu enggak dikerjain Nabi kalau enggak meningkat menjadi sunnah. Nabi enggak ngerjain. Mubah contohnya apa mubah? Kan tidur. Apalagi minum, bekerja, dagang. Ketika kok Nabi ngerjain yang mubah-mubah itu maka perkara itu naik meningkat menjadi perkara sunnah. Makannya jadi sunnah. Ada makan yang mubah apa? Ya bukan untuk mengenyangkan perut, bukan untuk hormat tamu, bukan ngemil untuk makan mulut nganyam aja itu. Sampai toples dipangkul. Orang makan apa? Makan yang makruh itu makan kunyah. Masuk lagi makruh. Kalau makan belum dikunyah masuk lagi haram. Udah nih. Ini kan gede. Kadang harus kurang banyak. Tambahin lagi hukumnya haram. Tapi kalau masuk kamu kunyah dulu dikit, masukin lagi makruh. Nabi kalau makan sedikit kunyah, ya dimasukin dulu telan, baru ya jari.
Ente kan begitu belum penuh, belum. Udah penuh, ini nyiapin dulu. Pel ente. Orang lihatnya, rakus. Kelaparan ini. Jadi makannya Nabi meningkat jadi sunnah. Tidur ya meningkat jadi sunnah. Apa? Untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Kerjanya jadi sunnah. Terus ini semua yang mubah-mubah meningkat. Tidak akan dikerjakan selagi itu masih jadi status mubah. Nggak ada. Nabi ngerjain mubah pasti meningkat keadaannya. Wa idza waqa'a suratu dzalika minhum fa huwa litashri'. Dan apabila nampak sepertinya mereka ngelakuin maksiat, maka ketahuilah itu litashri'. Fayasiru wajiban au manduban fi haqqihi. Maka bagi mereka melakukan yang seperti itu hukumnya wajib atau memang disunnahkan. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum. Kalau enggak gimana nanti? 2 rakaat zuhur Nabi salam, hukumnya apa? Haram. Kok Nabi ngerjain? Menjelaskan hukum. Setelah 2 rakaat salam, Nabi bangun lagi nambahin 2 rakaat lagi, baru sujud sahwi terus salam. Untuk apa gunanya? Biar kalau kamu ngelakuin, kamu nggak perlu mengulang dari awal lagi. Kalau Nabi nggak ngelakuin yang seperti itu, nanti kamu keder. Ini gimana saya nih? Kok 2 rakaat salam ini harus saya ulang? Apa saya teruskan? Nah, karena Nabi melakukannya, menjelaskan hukum, kita jadi tahu. Oh, jangan Nabi aja pernah ngelakuin haram 2 rakaat salam. Oh, enggak begitu. Enggak ada yang haram bagi Nabi. Enggak, itu namanya Nabi menjelaskan hukum, dan yang begitu itu wajib dikerjakan oleh Nabi. Dan Nabi mengerjakannya bukan pura-pura atau sandi. Nah, kemarin sudah kita jelaskan tuh. Hah? Saya nanti 2 rakaat mau salam, pura-pura, namanya sandi. Nabi pernah nggak kunut, terus sujud, maka disambung atau diganti oleh Nabi dengan sujud sahwi. Apabila nampak yang demikian itu seperti maksiat, maka ketahuilah Nabi melakukan yang demikian, Allah jadikan yang demikian litashri', untuk menjelaskan hukum untuk kita. Fa idza waqa'a suratu dzalika minhum fa huwa litashri' fa yasiru wajiban aw mandhuban bi haqqihim. Wa af'aluhum alaihi wassalatu wassalam dairatun bainal wajib wal mandub. Dan pekerjaannya Nabi itu, pekerjaan para Nabi itu ya berputar pada perbuatan wajib dan sunnah. Bal fi awliya illadzina hum atba'uhum man yasilu ila maqamin ta'siru fihim harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyah. Jangankan para nabi, bahkan para wali-walinya Allah, yang mana mereka adalah apa? Pengikutnya para
rasul. Artinya penggantinya para rasul. Mereka nggak pernah ngelakuin yang makruh, nggak yang haram. Apalagi nabi yang ini pengikutnya aja, walinya aja nggak ada satupun mereka yang ngelakuin demikian. Apalagi nabinya. Kan ada pepatah, murid kencing guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah ini kan bisa kita lihat, kalau wali-walinya ada yang ngelakuin itu, pantas Nabi dituduh. Ini walinya aja nggak ada, apalagi nabinya, gitu loh mestinya. Jadi kalau mau melihat dari yang bawahnya aja, ini penggantinya Nabi, penerusnya Nabi aja begini, baik semua, apalagi yang diikuti nabinya. Maka mereka adalah orang-orang yang mencapai derajat yang mana segala gerak mereka, diam mereka itu menjadi ketaatan kepada Allah dengan niat. Artinya menjadi pekerjaan yang dikerjakan dengan sebuah niat. Duduknya dengan niat taat, jalannya dengan niat taat. Dia pergi ke sono, pergi kemari dengan niat taat. Apapun yang dikerjakan dengan niat taat, nggak ada yang iseng, nggak ada yang main. Wadidduha al-khiyanat, dan lawannya dari amanah ini adalah khiyanat. Berkhianat itu maknanya mengecewakan atau melakukan satu kesalahan, mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, namanya mengecewakan. Maka hal ini adalah mustahil pada para nabi dan rasul. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya kalau para nabi itu bersifat amanah kita bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna annana asrafna tanzili kulli waghfir li walidina wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah Ujiratina suhbah wal muslimina ajma'in. Rabbi isma' la biktisami minna bil mustafa rasuli bi kulli suli sallallahu alaihi andal habbi
وصحبه عداد تعزيز صحبي والحمد لله في البدء أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.